Tahun 1999, ada sebuah film berjudul The Matrix. Salah satu franchise film favorit gua. Dan kalau lo nonton film pertamanya, ada sebuah adegan yang menjadi pelopor fenomena pop culture yang disebut Blue Pills and Red Pills. Mungkin beberapa dari lo yang nonton channel ini ya, notice beberapa kali gue nyebut kata-kata Blue Pills atau Red Pills ya. Karena jujur, gue jauh lebih suka istilah ini ketimbang Alpha, Sigma, dan Beta. Karena buat gue, Blue Pills, Red Pills ini jauh lebih relate ke kehidupan aja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa itu Blue Pills, apa itu Red Pills? Simpel lagi ini, Blue Pills, Red Pills ini adalah sebuah representasi dari pilihan hidup kita. Blue Pills menggambarkan sebuah pilihan hidup di mana orang yang memilih Blue Pills lebih suka menetap di zona nyaman dan gak mau menghadapi tantangan baru karena takut kalau gagal, dia bakal kehilangan kenyamanan tersebut. Sampai sini sebenarnya make sense kalau seorang Blue Pills seringkali menemui hidupnya terasa membosankan. Di sisi lain ada Red Pills. Nah, Red Pills ini adalah gambaran pilihan hidup seseorang di mana orang yang memilih Red Pills adalah seorang risk taker, alias dia nggak takut keluar zona nyaman, dengan perhitungan yang matang ya pastinya. Makanya seorang Red Pills hidupnya bakal terasa lebih seru dan menantang, karena tiap ada tantangan di depannya, bakal dihadapi dengan perhitungan yang matang. Nah, sebenarnya Red Pills Blue Pills ini ya terjadi beriringan lah. Lu bisa pilih mau jadi Red Pills atau mau jadi Blue Pills. Itu semua pilihan lo. Dan gak ada yang salah dari pilihan tiap orang. Toh hidup lo tanggung jawab lo. But one thing for sure, setiap pilihan pasti punya konsekuensi yang berpengaruh terhadap alternate ending tiap orang. Contoh yang paling gampangnya misal deket sama cewek. Kalau lo seorang Blue Pills, gue jamin lo gak bakal berani nyampein mau lo apa. Dan lo bakal takut akan sebuah penolakan. Biasanya pemikirannya ya gak jauh-jauh dari, ya deket jadi sahabat aja udah syukur kok. Nanti kalau gue tembak terus dia nolak, dia malah menjauh. Dan tipikal Blue Pills ini kalau lagi deket sama cewek dan si cewek berbuat salah atau jadi ngeselin, dia gak berani negor karena takut si cewek bakal marah. Endingnya ya lo gak bakal jadi siapa-siapa, pacar bukan, gebetan bukan. Satu-satunya peran yang cocok buat lo pada akhirnya hanyalah menjadi seorang badut. Tapi kalau lo memilih Red Pill, lo gak bakal takut buat nyampein apa yang lo mau. Dan lo gak bakal takut kalau nanti si cewek bakal nolak lo. It is what it is. Kalau lo suka, ya lo sampein. Kalau lo gak suka, ya lo sampein. Dan kalau si cewek nolak, lo bakal fine-fine aja. Karena bagi seorang Red Pills, kegagalan adalah sebuah pelajaran. Endingnya nanti lo bakal berhasil buat dapetin cewek ini, atau bakal belajar dari penolakan. Intinya, ending Red Pills pasti bakal jauh lebih baik daripada ending Blue Pills. Contoh lain misal pagi-pagi, lo bisa milih untuk menetap di zona nyaman lo, yaitu kasur lo, atau bangun dan mulai kerjaan lo lebih awal. Kalau lo milih bangun, maka endingnya kerjaan lo bakal lebih cepat kelar dan lo punya waktu lagi di akhir buat istirahat ataupun ngerjain kerjaan lain. Tapi kalau lo milih kasur lo bakal kehilangan kesempatan dan waktu berharga untuk kelarin urusan lo lebih awal. Again, gak ada yang salah. Semua adalah tentang pilihan. Kalau gue boleh jujur sama lo ya, gue pun kadang masih jadi seorang Blue Pills. Tapi gue pun berharap baik gue maupun lo, kita sama-sama berusaha yang terbaik untuk menjadi seorang Red Pills. Karena seorang Red Pills, endingnya adalah either dia berhasil atau bakal dapat valuable lesson buat nyoba di kesempatan selanjutnya. Dan itu jauh lebih bagus ketimbang lo jadi Blue Pills yang gak nyoba samsek dan ya endingnya pun dia gak dapat apa-apa kecuali penyesalan. Ya gue berharap lo pada bisa maju dengan menjadi Red Pills, bukan diem di tempat aja kayak Blue Pills. Tapi sebenarnya bro, ada yang lebih parah daripada Blue Pills. Apa itu? Yaitu adalah Black Pills. Sebenarnya Black Pills ini ya baru-baru aja populer sih. Let's say 5 tahun belakangan lah. Anyway, ini kalau Blue Pills dibandingin sama Black Pills, Blue Pills ini jauh lebih mending lah ketimbang Black Pills. Widih, serem bener. Iya emang. Karena Black Pills ini bisa dibilang adalah orang yang hopeless. Sepengamatan gue ya, Black Pills ini terbagi menjadi 2 golongan. Golongan pertama adalah orang yang salah mengartikan Red Pills. Kalau dari kaum cowok ya, ada beberapa cowok yang mikir bahwa kalau di hidup ini kita gak butuh cewek. Kita kerja aja buat diri kita sendiri. Cewek hanyalah penghambat kesuksesan kita. Kita harus musuhin cewek. Semua cewek itu jahat. Dia pikir dia Red Pills, padahal sebenarnya Black Pills. Akhirnya cowok-cowok kayak gini malah jadi misoginis alias pembenci cewek. Ya ini sama kayak feminis radikal lah, yang bilang mereka gak butuh cowok lah, apalah. Bener-bener arogan abis. Kalau lo tahu ya, ada istilah MGTOW, MGTOW. Dan ya memang isi pemikirannya kayak gini. Gue pun juga bilang bahwa cewek bisa jadi penghambat kesuksesan lu. Tapi semua balik lagi ke lu.
Kalau lo punya kontrol atas diri lo, maka cewek gak akan bisa jadi penghalang lo. Dan sekalipun benar seorang cewek menjadi penghambat buat lo, cara ngadepinnya pun bukan dengan kebencian. Dan gak dipukul rata. Ini yang jadi pembeda antara black pills dengan red pills. Black pills gak punya kontrol atas dirinya, sedangkan red pills punya. Black pills menghadapi wanita dengan kebencian, sedangkan red pills enggak. Lagian ya, suatu saat lo pasti bakal berkembang biak dan lo butuh cewek, pasti. Kalau lo aja benci sama cewek, mau jadi apa? Golongan black pills yang kedua adalah orang yang gak sadar sama kualitas dan kemampuan diri sendiri. Nah ini nih, yang biasa berseliweran di sosial media. Kalau lo main TikTok ya, atau IG, atau sosmed lainnya ya, biasanya kalau lo buka, komennya itu ya gak jauh-jauh kayak semua cewek sama aja. Cewek mana lagi yang harus gue percaya? Padahal ngomong sama cewek aja juga jarang. Belum coba menjadi lebih ganteng, tapi udah ngomong, ya cewek mah sukanya sama yang ganteng doang. Gua yang mukanya kayak kuda gitu misalkan ya, mana bisa dapet cewek. Bahkan beberapa kali gue temuin ya, black pills ini juga banyak yang bikin akun buat promosiin pemikirannya. Kedepannya orang-orang kayak gini ya, dapetin cewek aja pasti susah. Karena paradigma dia terhadap cewek aja udah gak bener gitu loh. Intinya orang-orang black pills ini adalah orang yang self-hatred. Gue udah pernah bilang kalau sebenarnya orang-orang kayak gini tuh punya potensi untuk hidup lebih baik. Tapi potensinya ketutup sama minderannya. Akhirnya belum nyoba belum apa, udah nyerah duluan. Kadang malah ngajak orang lagi anjir. Makanya gue bilang, black pills ini jauh lebih bahaya ketimbang blue pills. Karena kalau blue pills, dia diem aja di tempat. Dan kalau rugi pun, yang nelen ya dia sendiri. Tapi kalau black pills, karena udah hopeless, alhasil hidupnya bukan diem di tempat lagi, bahkan malah kemunduran hidupnya. Kalau blue pills, dia tahu sebenarnya dia bisa, tapi dia nggak nyoba karena takut gagal. Kalau black pills, dia udah bilang ke dirinya sendiri kalau dia nggak bakal bisa, karena dia udah nyerah sama diri dia sendiri. Dan kalau gagal malah kadang suka ngajak orang lain buat gagal. Intinya memang black pills ini orang-orang yang toksik abis lah. Nah sekarang gimana caranya? Lu tahu lo ini adalah seorang red pills, blue pills, atau bahkan black pills. Gue bakal bahas di video selanjutnya karena udah kepanjangan juga video ini ya kan. Jadi udah paham lah ya bedanya. Red pills, risk taker. Blue pills, comfort zone. Black pills, hopeless. Red pills buat hidup lo maju. Blue pills buat hidup lo stuck. Dan black pills buat hidup lo makin mundur. Pilih yang mana semua kembali lagi ke lo. Setiap pilihan gak ada yang salah. Tapi tiap pilihan punya konsekuensinya. Gue berharap kita semua jadi seorang red pills. Oh iya, ngomong-ngomong soal The Matrix, gue rekomen banget buat lu semua untuk nonton filmnya. Karena bagus banget, relate banget sama kehidupan. Ya, walaupun film terakhirnya emang agak flop sih, tapi worth to watch lah. Kalau lo, sekarang lo lagi di fase apa? Komen di bawah.